dan bahagia, Ibu dan Bapak. Pendidikan merupakan bagian penting dalam sejarah sebuah bangsa. Karena mendidik anak itulah sejatinya mendidik rakyat. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, telah meletakkan cetak biru pendidikan Indonesia yang kita warisi hingga sekarang. Beliau mewariskan pemikiran, konsepsi, keteladanan, dan sikap merdeka dalam konteks kebangsaan yang bersumber dari budaya luhur bangsa. Trilogi konsepsi sistem Among yang beliau sampaikan memiliki makna filosofis yang begitu mendalam. Ing Karso Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Proses pendidikan juga memberikan ruang terbuka seluas-luasnya bagi murid untuk menemukan kebebasan dan kemerdekaannya dalam belajar. Ibu Bapak Guru Hebat Indonesia yang budiman, izinkan saya, Denny Iwan Saputro, peserta pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Sidoarjo, menyampaikan desain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai konteks diri dan sosial budaya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan pada dasarnya adalah menuntun segala kekuatan kudrat yang ada pada diri anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan diibaratkan sebagai taman bunga atau kebun, tempat persemaian benih-benih kebudayaan untuk menciptakan manusia merdeka yang beradab. Anak adalah benih tersebut dan pendidik petani penggarapnya. Sebagai penggarap lahan kebun, petani berkewajiban menyediakan lahan garapan yang subur dan baik, menyemai benih, memberi pupuk atau nutrisi yang sesuai, menjaga dari segala macam gulma dan hama yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya, dan memberikan perlakuan lain yang disesuaikan dengan jenis semaian benih dan usia tanamannya. Demikian pula halnya dengan seorang pendidik. Menjadi pendidik haruslah luas menjalani multi peran yang berbeda, menyesuaikan dengan kebutuhan pendidikan dan muridnya. Seorang pendidik harus mampu menyediakan lingkungan atau habitat yang dapat mengantarkan tumbuh kembang anak secara optimal, menemukan bakat, potensi, kecenderungan, dan passionnya masing-masing, serta memberikan kebebasan dan kemerdekaan dalam belajar dalam konteks kreatif, inovatif, eksploratif, solutif, kolaboratif, dan komunikatif. Setiap anak terlahir unik dan istimewa. Mereka memang memiliki potensi, bakat, minat, dan kecenderungan yang berbeda, dan oleh karenanya mereka memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang hingga batas optimal sesuai kodratnya. Seorang pendidik haruslah menghargai hal tersebut dan tidak boleh memaksakan agar semua siswa menjadi seperti kehendaknya. Proses pendidikan memberikan ruang terbuka bagi murid untuk menemukan kebebasan dan kemerdekaan dalam belajar. Pendidik sebagai pamong berkewajiban memberikan tuntunan, arahan, dan keteladanan nyata agar murid tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan dirinya. Inilah makna sesungguhnya dari merdeka belajar. Multi peran pendidik dijabarkan melalui trilogi konsepsi sistem Among yang memiliki makna filosofis mendalam. Ing Ngarso Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Saat di depan haruslah mampu memimpin dan menampilkan diri sebagai sosok teladan, baik pola pikir, tingkah laku, tutur kata, maupun sikap perbuatan. Sewaktu berada di tengah-tengah, haruslah mampu memberikan semangat serta menstimulus munculnya ide dan prakarsa. Dan tatkala berada di belakang, haruslah mampu mendorong dan mengarahkan. Dengan hal itu, beberapa hal yang sudah dan sedang kami upayakan sebagai penerapan gagasan pemikiran KHD secara kontekstual, diantaranya 1. Menyelenggarakan layanan pendidikan yang berpihak dan berpusat pada anak.
Sebagai pusat pembelajaran, maka seluruh kebutuhan anak harus terfasilitasi. Seorang anak butuh merasa dicintai, direngkuh, dilindungi, dihargai, dan dipahami lahir batinnya agar memantik munculnya kesadaran diri dan motivasi intrinsik untuk belajar tanpa dipaksa. 2. Menyelenggarakan sekolah ramah anak yang bebas dari kekerasan fisik maupun verbal. 3. Menghadirkan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, menyenangkan, dan menstimulasi perkembangan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik, serta memicu munculnya sikap-sikap ilmiah seorang ilmuwan. 4. Menanamkan nilai budi pekerti luhur melalui pembiasaan-pembiasaan baik agar menghasilkan karakter profil pelajar Pancasila. 5. Memberikan contoh keteladanan nyata dalam pola pikir, tutur kata, tingkah laku, maupun sikap perbuatan. 6. Memfasilitasi ruang komunikasi, kolaborasi, dan sinergi dengan orang tua murid dan masyarakat. Pembelajaran era pandemi COVID-19 telah memberikan gambaran awal keberlangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Namun teknologi tetap tidaklah mampu menggantikan peran pendidik, karena pendidikan tidak hanya sekedar transfer pengetahuan semata, tetapi juga tentang tata nilai, kerjasama, serta kompetensi. Tantangan terbesar pendidikan abad 21 sekaligus pasca disrupsi COVID-19 adalah beradaptasi dengan digitalisasi pendidikan sekaligus tetap menghadirkan kebermaknaan belajar. Maka, pendidik harus melakukan daya upaya penyesuaian dan inovasi kreatif atas tantangan perubahan dan perkembangan zaman, khususnya kemampuan literasi digital dalam wujud penguasaan teknologi informasi dunia pendidikan. Jika tidak, pendidikan akan menjadi usang dan kering konteks. Perubahan adalah sebuah keniscayaan, termasuk dalam dunia pendidikan. Pendidikan tidaklah boleh statis, pendidikan haruslah dinamis, berubah dan berbenah sesuai tantangan zaman dan kebutuhan masing-masing murid. Pekerjaan pendidikan sejatinya menjemput kebudayaan dan membentuk peradaban. Dan karenanya, pendidikan haruslah bebas dari segala macam ikatan yang dapat membelenggunya. Dengan suci hati, mari kita mendekati sang anak, bukan untuk meminta hak kita, bukan pula untuk meminta kewajiban mereka, namun untuk menghamba kepada mereka. Agar tujuan pendidikan yaitu membentuk tumbuh kembang anak supaya mereka menjadi manusia yang merdeka, manusia yang berbudaya dan berbudi pekerti, manusia yang bijaksana dan bermartabat, manusia dewasa yang paripurna dan memanusiakan manusia lainnya dapat tercapai. Tugas guru adalah berdaya upaya memastikan konsepsi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang Merdeka Belajar terselenggara dalam layanan prima pembelajaran sebagai wujud komitmen profesional kita dan sebagai bagian kontribusi kita terhadap transformasi pendidikan Indonesia. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju.